Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 315, babul mawaqit atau bab mikot. Mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu waktu umroh bebas kapan saja, sementara haji harus tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan ada mikot makani. Mikot makani itu batas tempat dimulainya haji dan umroh, atau istilahnya ihlal ihram. Yang akan dibahas di bab ini adalah mikot makani. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata, menentukan mikot, menentukan batas tempat, li ahlil Madinah, bagi penduduk Madinah, Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah sekarang dikenalnya Bir Ali. Ada masjid di sana sebagai pertanda mulainya mikot dari sana. Mikot itu awal mula kegiatan ihram, ya, ihram umroh ataupun ihram haji. Dari mulai mikot ini maka berlaku seluruh larangan ihram. Wali ahli Syami al-Juhfah, untuk penduduk Syam yang datang dari arah barat itu mikotnya Juhfah, atau namanya sekarang Robiq. Wali ahli Najdin, dan bagi penduduk Najd dari sebelah timur, Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman, dan untuk penduduk Yaman dari sebelah selatan, Yalamlam, yaitu Yalamlam. Indonesia datangnya dari sebelah timur Saudi, maka dari itu mikotnya Qarnul Manazil. Hunna, mereka itu, tempat-tempat yang empat itu, lahunna, bagi penduduk yang disebutkan tadi, Madinah, Syam, Najd, dan Yaman. Waliman ata alaihinna, dan bagi yang lewat, yang datang lewat ke sana. Jadi meski bukan orang Madinah, misalkan dari Yordania, ya, dari atasnya, maka berarti mikotnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Syam berarti Mesir, Sudan, Maroko, ya, yang dari sebelah barat itu dari Juhfah. Najd berarti yang dari India, Indonesia, Malaysia, ya, semua yang datang dari arah sana mikotnya di Qarnul Manazil. Demikian juga Yalamlam, dari Uni Emirat Arab berarti nanti ke Yalamlam. Min ghairihinna, selain penduduk tempat-tempat tersebut, mimman aradal hajja awil umrata, bagi yang akan haji dan atau umroh. Wa man kana duna dzalik, dan yang lebih dekat dari itu atau di dalam area itu, contoh penduduk Makkah, dari mana mikotnya? Famin haitsu ansha'a, maka mulai dari mana saja dia beranjak.
penduduk Makkah mah nyeti mana we nu ti Khondak ya nu Khondak mah di Madinah anu ti Mispalah ya ti Ajiat ya nu ti daerah Mina nu ti Arafah ya. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sehingga penduduk Makkah mulainya dari Makkah. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahlil Iraq, menentukan mikot penduduk Irak, sama dari timur, tapi kalau ke Qarnul Manazil terlalu jauh. Zata irkin, Nabi menentukan mikot Zatu irkin. Rawahu Abu Dawud wa Nasai, riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Wasluhu inda Muslim, asalnya ada di riwayat Muslim. Min hadits Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu an, jadi bukan dari Aisyah. Illa anna rawiyahu syakka fi raf'ihi, tapi rawinya ragu bahwa ini langsung dari Nabi. Wa fi sahihil Bukhari, sedangkan dalam sahih Al-Bukhari ditegaskan anna Umar, sesungguhnya Umarlah, huwallazi waqata dzata irkin, beliaulah yang menentukan mikot Zatu irkin. Kenapa Umar menentukan mikot yang baru? Umar berijtihad karena Zatu irkin itu garis lurus antara Qarnul Manazil ke Yalamlam. Maka dari itu, yang dimaksud mikot ini tidak harus melewati titik Qarnul Manazil, tidak perlu melewati titik Yalamlam, boleh garis lurusnya. Kalau dekatnya ke Qarnul Manazil berarti garis Qarnul Manazil. Kalau dekatnya ke Yalamlam berarti garis Yalamlam. Dan itu yang terjadi sampai sebelum Covid begitu, ya. Dan di sini memang sudah jadi fatwa MUI ya, meski saya kurang sependapat dengan fatwa MUI ini karena juga bertentangan dengan fatwa Majma' Fikih Internasional, ya. Jadi kalau di fatwa MUI, penduduk Indonesia itu boleh mikotnya di Jeddah, ya, di King Abdul Aziz, karena alasannya tidak lewat Qarnul Manazil. Pesawat Indonesia itu tidak lewat Qarnul Manazil, cuma lewat garis lurusnya. Karena fikih MUI itu tidak lewat Qarnul Manazil dan turunnya di Jeddah, maka masuknya yang tadi penduduk Makkah dari Makkah sudah masuk ke dalam. Sanajannya cek urang panti luar, ya. Yang mikot di dalam itu bagi penduduk yang memang ada di dalam mikot. Kalau penduduk Indonesia kan dari luar, maka jangan heran kalau di Jeddah kemudian banyak yang ihram. Atau nih yang umroh nih geus ka Jeddah teh ka Madinah, ya. Kenapa? Karena ingin ihram di Bir Ali, di Dzulhulaifah. Jadi udah masuk area tanah haram, kemudian keluar lagi mikot, masuk lagi mikot. Makanya Jeddah ke Madinah itu lumayan 8 jam, ya. Geus capek di Jeddah terus ke Madinah. Nah itu, meski saya harus menghargai fatwa MUI, tapi saya juga berhak Pak Haji ya menyatakan bahwa itu kurang tepat karena bertentangan dengan fatwa para ulama internasional, diantaranya dari kerajaan Saudi Arabia. Makanya askar suka marah ya bagi yang ihramnya di Jeddah, di bandara, riuh sok dicarekan ku askar di tenggelan.
Nah, walaupun pesawat itu tidak lewat pas Qarnul Manazil, tapi kan lewat garis lurusnya. Ini fikih Dzatun Irkin ini. Jadi mulai dari garis lurus itu sudah harus ihram. Makanya amannya kan ti Qarnul Manazil ka Makkah teh kurang lebih setengah jam lah ya, nggak sampai 1 jam. Maka dari 1 jam sebelumnya pun nama ayapanya dinajok teh estimasi kedatangan berapa jam lagi aya diupdate terus. Bapak tong nyetel lagu lah, dek umroh dek haji nyetel lagu. Pan umroh jeung haji mah fisabilillah ibadah we. Tok sok nyetel lagu-lagu. Eta we ta tonton sabara jam deui ketinggian eta we. Ya kalau mau silakan, no Islami mah mangawai. Meskipun saya pribadi nggak merekomendasikan. Yang namanya haji umroh itu ayat-ayatnya kemarin kita bahas, dikir, perbanyak. Ya, dikir wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat wadhkuruhu kama hadakum wadhkurullah kama kadzikrikum abaakum au asyadid wastaghfirullah. Terus perbanyak zikir perjalanan haji dan umroh mah. Kayak mun ka Pangandaran mangawai. Ini mah khusus buat haji umroh mah. Jadi nah di sana kan ketahuan sejam sebelum silakan Bapak. Kalau ibu-ibu mah enggak usah ganti kan. Kalau bapak-bapak kan harus ganti dengan pakaian ihram. Semuanya dilepas pakaian sehari-hari sampai pakaian dalam ganti ihram. Meskipun alasannya tidak lewat di garis lurus itu. Tapi, nah ini pengalaman saya kemarin ya. Jadi bagi yang lewat Qarnul Manazil tuh pesawat tuh dibelokkan dikit sampai pas titik Qarnul Manazil. Kalau kemarin yang bulan September kami yang naik Garuda Indonesia itu dipengkolkan Pak ke kiri. Nah CTY itu dipengkolkan ke Qarnul Manazil, dipengkolkan ke kiri. Lalu masuk titik Yalamlam. Karena Jeddah itu dekatnya ke Yalamlam. Jadi dijelaskan oleh pilot, bapak-bapak ya pakai bahasa Indonesia, lalu bahasa Arab, bahasa Inggris. Sesuai fatwa MUI, jadi boleh mikot di Jeddah, boleh mikot di Yalamlam. Nah pesawat Garuda Indonesia yang kemarin kami tumpang itu dibelokkan. Saya konfirmasi ke pramugara, Kang, ini kemana? Kenapa nggak lewat Qarnul Manazil? Di Yalamlam Pak. Berapa menit lagi? 20 menit lagi. Dan memang kelihatan kan di peta itu ya, peta flight penerbangan itu. Nah pas masuk Yalamlam, maka kita semua sudah dalam keadaan ihram, ya ihlal ihram, dan sejak saat itu mengucapkan ihlal. Kalau umroh labbaika umrotan. Kalau ada jamaah Indonesia mah pasti labbaika umrotan, ya kan umroh dulu tamatu juga. Nanti kalau yang langsung haji dan umroh labbaika hajjan wa umrotan. Tapi kalau umroh dulu labbaika umrotan. Nah itu, dan dari sejak mikot kita talbiyah atau bertakbir dikeraskan. Labbaik Allahumma labbaik di pesawat. Keun bae batur luak liuk oge. Da lain salah urang salah batur. Labbaik Allahumma labbaik kade tah nu sok kilap kopeah. Ya kopeah wae na buka. Ker udah ihram mah kopeah dibuka ya. Bapak-bapak saking gosolenan nempel we kopiah teh wayahna keur ihram buka heula. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus bolak-balik labbaik itu sampai ke bandara kurang lebih 25 menit.
Nyari capek di korum apa istirahat lah teu naon ngareng hapola ka toilet heula. Kalau udah ke toilet wudu lagi ya. Dalam ihram itu bagus dianjurkan dalam keadaan wudu, apalagi nanti kalau sudah masuk tawaf itu harus suci ya. Terus mau diganti sama takbir boleh, Allahu Akbar la ilaha, dan seterusnya silakan ya. Itu mikot. Yang ketiga, ada rute itu yang ke Madinah dulu. Masalahnya ke Madinah dulu itu lewat Qarnul Manazil. Apakah kemudian harus ihram? Berarti di Madinah teh memakai baju ihram sampai nanti tahallul di Makkah ya. Nah, di sini jumhur ulama ya, pertama nih, meskipun lewat mikot, bukan mikot ya, garis lurus Qarnul Manazil, tapi karena memang nanti niat ihramnya itu di Madinah ya, kan tidak turun dulu. Jadi ke Madinah itu niatnya ziarah dulu. Nah, nanti niat umrohnya dari Madinah. Maka ketika di pesawat itu baju biasa ya, sampai ke Madinah. Terlebih sekarang amannya, jadi si pesawat itu tidak masuk mikot, dibelokkan, Pak. Apalagi yang ke Turki dulu, terus ke Madinah, itu otomatis tidak masuk area mikot. Nah, yang ke Madinah pun, bapak-bapak kalau di travel umrohnya ke Madinah dulu, tidak ke Makkah, atau yang haji juga demikian, pastikan bahwa pesawat itu tidak lewat mikot, itu aman. Belok dikit kayak tadi tidak bisa dibulak belok ya. Contoh kemarin kami di Padang teh lempeng terus ke Palembang, ke tengah badai ka Bengkulu. Nah teh di Bengkulu kalau dibelokkeun ya. Biasanya kan dari Padang terus lurus ke Jakarta nya, mentas laut iman tuh di atas daratan. Kata pilotnya untuk menghindari turbulensi, dan memang bagus, banyak dibulak belok pulangnya pilotnya handal teu karasa cek jama teu ieu teu karasa oya-oya gacan karena pesawatnya besar kan. Jadi bisa tuh dibulak belok. Yang umrohnya ke Madinah dulu asal dipastikan tidak lewat mikot, jadi aman ya. Nah, kalaupun ke Madinah dulu lewat mikot, asal niat umrohnya jangan dari Indonesia. Ke Madinahnya niatnya adalah ziarah, belum umroh. Nah, nanti niat umrohnya di Madinah. Nah, yang fatwa MUI itu juga tadi begitu. Jadi kata MUI masuk ke Jeddah, terus ke Madinah, itu niatnya ziarah dulu. Nah, nanti dari Madinah ke Bir Ali gitu. Tapi yang aman langsung ke Jeddah, bapak-bapak di pesawat itu sudah ihram, itu aman ya. Lepas dari ikhtilaf. Meski kata sebagian orang rigid cenah salin di pesawatnya atau salin dina bus ya. Sebelum naik bus bapak-bapak sudah pakai baju ihram, tinggal di jaket, nanti pas ihlal ihram jaketnya dilepas, kopiahnya dilepas, terlibat. Tapi dah kemarin juga saya ditanya jamaah, Ustaz cenah kita pakai baju ihramnya di bus lah riweuh lah kayak di bandara, yang kewe di pesawat saya udah nyala saya 8 jam ya di pesawat teh lumayan kesel. Nyala saya 2 jam sebelum sudah makan sore ya, 2 jam sebelum lalu salin jol ngabring kayak tuh pas seorang kata pramugarinya juga cerdas Ustaz cembongan buat nyontohan, tapi enggak goncang, enggak mengganggu di belakang. Apalagi yang pesawatnya Saudi itu ada musola di musola ya.
dan nyalse ya, tidak dirurusuh, tenang tuan di pesawatnya lama lumayan 8 jam ya, sampai 9 jam ya. Nah itu payah seputar mikot. Lalu ada riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW menentukan mikot untuk penduduk timur di Al-Aqiq. Ini juga sama garis lurusnya. Jadi sekali lagi, amannya bapak-bapak yang haji ambil gelombang kedua, yang ke Jeddah ya, yang ke Makkah, dan di pesawat itu sudah ihram. Sampai nanti turun tahallul baru lepas, nanti ihram lagi tanggal 8 ke Mina. Kalau bapak-bapak umroh amannya langsung ke Jeddah, langsung ke Makkah. Jadi ka Jeddah teh lain di Madinah nya, ka Jeddah teh mau langsung ke Makkah. Wah cenah capek, udah turun dari pesawat langsung umroh, nyalse bisi dek gering laluasa geus umroh mah. Daripada ayeuna ka Madinah heula nya derek gering nya. Biasa kan beda cuaca, kadang-kadang sakit, umrohna acan. Hari udah umroh dulu mah laluasa, udah lepas beban. Nah nanti tinggal kita fokus di ziarahnya. Dan ziarahnya lain ziarah ulin, banyak ziarahnya ziarah ilmu, menapak tilasi perjuangan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian berikutnya babu wujuhil ihram wa sifatihi, macam-macam ihram dan sifatnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada, berarti buat haji. Faminna man ahalla bi umrah. Di antara kami ada yang ihlal dengan umroh. Ihlal itu artinya berteriak, berkata keras. Makanya harus dikeraskan. Labbaika umrotan, tarik. Ini yang nanti disebut hajinya haji tamattu. Ya, kalau ini kan haji ya. Karena haji tamattu itu umroh dulu. Udah umroh lalu tahallul, ganti baju, bebas dari larangan ihram. Bapak yang suami istri boleh tidur bareng gitu, mun aya sakamarna. Kemudian nanti ihlal ihram lagi tanggal 8 ya. Biasanya kan akhir Zulqa'dah misalkan. Itu ada jeda waktu 10 hari ya. Nah 10 hari itu Bapak bebas mau jalan-jalan ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah, survei tempat silakan, bagus ya. Nah nanti tanggal 8 ihram lagi, labbaika hajjan, itu ihlal itu. Ihlal itu artinya berteriak, maksudnya mengucapkan lafaz labbaik umroh atau haji. Wa minna man ahalla bihajjin wa umratin, dan diantara kami ada yang berihlal haji dan umroh. Nah ini disebut haji kiron. Jadi bacanya labbaika hajjan wa umrotan. Nanti datang ke Makkah umroh dulu, sudah umroh tidak tahallul, terus saya pakai. Ya mesti tanggal 28 bika tanggal 8 10 poe pakai. Nyanak salin we nya kain ihramna 2 minimal. Ya. Salin, kemudian nanti cuci, salin lagi terus sampai nanti tanggal 10. Tanggal 10 tahallul baru boleh ganti. Ya, 10 Zulhijjah. Ini yang namanya haji kiron. Kiron itu arti asalnya menyatukan. Ngahijikeun kiron teh. Kalau tadi tamattu arti asalnya senang-senang. Karena sesudah umroh senang-senang dulu. Wa minna man ahalla bihajjin. Di antara kami ada juga yang berihlal haji saja. Nah ini mah yang hajinya haji ifrad. Jadi ketika dia datang tidak umroh.
Ketika dia datang ya sudah ihram weh. Engkewe tanggal 8 dia ke Mina, tapi bajunya tetap baju ihram. Lebarnya mending haji kiron. Nabi itu haji kiron. Apa bedanya haji kiron dan haji tamattu? Padahal sama-sama disatukan. Bedanya tadi, kalau tamattu mah ada senang-senang dulu antara umroh dan haji. Kalau haji kiron mah tidak ada. Dan yang kedua itu nanti dilihat dari hadyu. Arti hadyu itu yang dituntun. Karena hewan kan masih dituntun, muter dituntun kabur. Sembelihan kambing atau sapi buat 7, onta buat 7 atau 10. Itu menuntun itu. Nah, kalau bawa hadyu dari tanah air itu hajinya kiron. Kalau tidak bawa hadyu dari tanah air, hajinya harus tamattu. Makanya jamaah Indonesia pasti semuanya haji tamattu, karena tidak bawa hadyu dari tanah air. Mau mungkin karena pesawat, mau domba, mau sapi, mau koper lagi dibatasi jeung air jam-jam. Jadi pasti hajinya tamattu kalau dari Indonesia. Kalau mau seperti Nabi ya haji kiron, cuma buat TKI yang ada di sana silakan kayak Nabi haji kiron. Kalau bisa bawa hewan ternaknya, mau kol buntungnya, mau sapi misalkan, mau domba silakan. Kalau tidak ya udah berarti sama haji tamattu, karena nggak bawa hewan ternak dari tanah air. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihlal dengan haji, maksudnya haji dan umroh. Fa amma man ahalla bi umratin, adapun orang yang berihlal dengan umroh, fahalla inda kudumihi, maka dia halal ketika datang. Tahallul ketika datang maksudnya sudah umroh, ya. Jadi yang datangnya haji tamattu yang tadi labbaika umrotan, turun di Jeddah langsung ke Makkah itu sudah ihram ya. Maka dia pada saat itu umroh dulu, udah datang ke Makkah beres umroh baru tahallul. Wa amma man ahalla bihajjin, adapun yang berihlal dengan haji yang labbaika hajjan saja, au jama'a bainal haji wal umrati, atau menyatukan antara haji dan umroh yang kayak Nabi haji kiron, labbaika hajjan wa umratan, falam yahillu, maka tidak halal hatta kana yaumun nahri, sehingga datang hari nahar, hari penyembelihan tanggal 10. Tentunya sudah menyembelih, sudah menyembelihkan, udah dicukur baru boleh salin. Nah, di sana tahallul itu. Udah salin baru tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Dari Mina ke ifadah lumayan kan jaraknya. Nah, ini macam-macam ihlal. Jadi ada haji ifrad yang sendirian haji saja, ada haji kiron menyatukan haji dan umroh, ada haji tamattu sama menyatukan haji dan umroh, cuma antara umroh ke haji ada senang-senang. Cirinya tidak bawa hewan ternak dari tanah air. Sedangkan Nabi hajinya kiron. Kemudian hal-hal apa saja yang dilarang ketika ihram? Kita baca yang sempat ya. Di bab berikutnya, yang pertama ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berihlal kecuali dari sisi masjid. Jadi sudah keluar masjid ya, sudah di samping masjid, maka Nabi kemudian berihlal. Nabi karena kiron jadi labbaika hajjan wa umratan. Masjidnya sekarang Masjid Bir Ali ya. Bapak-bapak yang ziarah di Madinah pasti lewat kan, ditunjukkan. Kalau saya kebetulan ketika perjalanan dari Makkah ke Madinah
Tuh Masjid Bir Ali kelewatan dari jalan tol kelihatan. Wa an Khallad bin Sa'ib an abihi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atani Jibril, datang kepadaku Jibril, fa amaroni, dan dia memerintahkanku, an amuru ashabi, untuk memerintahkan sahabat-sahabatku, an yarfa'u aswatahum bil ihlal, untuk meninggikan suara mereka dengan ihlal. Ihlal itu yang tadi, labbaik Allahumma labbaik, sing tarik ya Pak Bu nya tong najrohat teh siga adan berku ada najrohat teh labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sejak ihlal tadi ya, sejak dari Masjid Bir Ali. Kalau bapak-bapak yang naik pesawat sejak lewat Kornul Manazil atau lewat ya Lamlam, silakan tuh yang mana. Kemudian yang ketiga Zaid bin Thabit radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan semua bajunya untuk ihlalnya, wa ghtasala, dan mandi. Nah, ini mandi ini sunat ya, karena bukan perintah. Jadi kalau memang sempat ya kayak Nabi di Masjid Bir Ali mandi dulu. Atau kalau yang dari Madinahnya mandina di hotel, salin di hotel. Kalau yang kalau zaman Nabi mah mandi dulu lalu kemudian ganti baju ya. Di Bir Ali itu atau di Dzulhulaifah. Kalau kita dari sininya kan sudah mandi ya, sudah mandi, kemudian nanti ketika di pesawat tinggal salin. Kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, ma yalbasul muhrim minats thiyab, apa yang dipakai oleh orang ihram dari pakaian. Nabi teh enggak bilang pakai sarung dan pakai selendang, enggak. Nabi menjelaskan yang lebih penting, yang enggak boleh. Silakan tamake mah dek nu bodas kasarna nu hideung nya, dek kain anduk, dek kain naon nu kanal, kain jaket nya, silakan sebetulnya. Asal bukan baju yang sehari-hari, kain ya. La yalbasul qamis, tidak boleh pakai baju atasan nih yang begini. Baju atasan termasuk pakaian dalamnya. Ini qamis. Walal amaim, ini sorban yang biasa, sorban kapiyeh nggak boleh. Walas sarawilat, celana, ini celana yang masuk kaki, beda dengan sarung kan, beda. Walal baronis, topi, kopiah termasuk. Walal khifaf, dan sepatu khifaf itu yang menutupi mata kaki. Illa ahadun, kecuali seseorang, la yajidu na'lain, yang tidak mendapatkan sandal, falyal basil khufain, silakan pakai khuf, sepatu, tapi wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, turunkan di bawah dua mata kaki. Jadi sebetulnya sepatu Cibaduyut itu di bawah dua mata kaki kan ya. Cuma masalahnya itu sepatu gitu. Jadi syubhat. Tetap lebih baik bukan lebih baik, harusnya pakai sendal. Seandainya tidak ada lagi yang calolah loba di Cibaduyut maka dua gitu. Tidak ada lagi, seandainya tidak ada lagi, boleh pakai sepatu tapi yang di bawah dua mata. Kalau tidak ada lagi memang nggak pakai sepatu Cibaduyut. Kalau tidak ada lagi, kalau ada mah ya pakai sendal. Wala talbasu syai'an minats thiyab, dan tidak boleh memakai sedikit pun dari pakaian masau za'faron walal waras, yang dikenakan za'faron dan waras. Ini minyak wangi. Jadi nggak boleh memakai wangi
wangi-wangian. Tapi nggak bertentangan dengan hadis berikutnya dari Aisyah. Kata Aisyah, saya pernah mewangikan Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum ihram. Nah kalau sebelum ihram boleh pakai minyak wangi, parfum. Tapi kalau sudah ilal ihram, labbaik umratan, nggak boleh, batal itu. Walihillihi, dan untuk ihlalnya qabla an yatufa bil bait. Jadi sesudah tahallul dicukurkan salin baju sebelum tawaf ifadah ke Ka'bah. Nah itu boleh pakai parfum. Jadi sebelum ihram dan sesudah ihram boleh pakai parfum. Tapi kalau selama ihram tidak boleh. Nah cenah ieu mah baju ihram teh seungit. Make moto shop tener. Tena naon da sebelumnya. Yang enggak boleh itu ngajakeun ya. Bapak ketika di tanah suci nyuci teh make eta shop tener da shop tener kalau mah pewangi masuk kategori minyak wangi. Jadi jangan ya. Dan itu nanti membatalkan. Termasuk tadi sarung itu celana dalam enggak boleh. Yang boleh hanya kain dan bukan sarung, karena sarung kan dijahit, disambungkan. Yang tidak disambungkan ya kayak kain ihram ya. Disarungkan bawahnya, yang di atas diselendangkan. Cuma nanti pas tawaf di Baitullah ini bagian kirinya harus terlihat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dengan sesi tanya jawab, mangga bila aya pertarosan ti bapak-bapak saperkawis ihram sareng mikot. Mangga Pak Ji. Calon haji Indonesia kebanyakan itu mikotnya itu melewati Konul Manazil, tapi masih banyak orang dari KBA itu tidak mentaati masalah pakaian ihram. Itu bagaimana hukumnya? Apakah ada sanksinya, denda bagi denda atau bagaimana? Karena jamaah itu barangkali tidak diberitahu atau bagaimana? Ya itu yang tadi saya singgung. Jadi itu ijtihad yang saya wajib menghargainya meski saya tidak sependapat. Dan kalau saya ditanyakan bagaimana status ibadah haji umrohnya, saya hanya bisa menjawab meragukan. Nyebut sah tewantun, nyebut teu sah tewantun gitu, meragukan ya memang di satu sisi harus saya wajib menghargai karena memang banyak juga di Indonesia. Ini karena faktor MUI-nya ya, MUI-nya dari fikih nahdiyinnya ya. Jadi mereka juga tidak terkena dam karena belum ihram. Kalau sudah ihram ada larangan baru terkena dam. Ini kan belum ihramnya ya. Jadi niat mereka baik yang ke Madinah lewat Konul Manazil ya, atau yang ke Jeddah lalu ke Madinah udah masuk tema jelasnya tengah lewat Tunggul tapi keluar lagi ke Madinah, tuh niat mereka belum akan haji, belum akan umroh, niatnya mau rihlah dulu ya. Ibaratnya TKW ke Mekah harus pakai baju ihram tidak ya, karena memang lain dek umroh tapi mau kerja ya. Atau Pak Jokowi misalkan kunjungan ke Kementerian Haji Saudi ya, Menteri Agama kunjungan ke Kementerian Haji Saudi di Makkah misalkan, di Madinah, itu kan bukan untuk umroh tapi untuk kunjungan. Tapi sesudah kunjungan itu mau umroh, nah baru dari sana ihramnya gitu. Ijtihad mereka itu. Jadi yang ke Madinah dulu memang tidak akan umroh, ini mah jalan-jalan dulu niatnya. Nanti sudah beres jalan-jalan 4 hari berikutnya baru mau umroh. Yang ke Jeddah tuluy ka Madinah cek urang pan deukeut keneh ka Mekah. Ka Madinah begitu juga.
Atau yang ke Jeddah tidak ihram niatnya, ini mau ke Jeddah dulu, nanti niat umrohnya dari Jeddah. Masalahnya mah susah ya. Meski tadi saya tidak sependapatnya gimana? Nyada kalakuma kita teh ini tejang umroh. Ya, mau umroh. Jadi kalau dari sejak tanah air teh da bebeja ka keluargana syukuran teh dari umroh lendek jalan-jalan ke Madinah. Ya. Jadi otomatis itu sudah harus ihram dari pesawat. Jadi solusinya bapak-bapak, ibu-ibu umroh cari travel yang ihramnya di pesawat itu selamat ya, yang langsung ke Makkah umroh dulu baru nanti ke Madinah. Yang haji juga sama, kita pilihnya gelombang kedua, yang ke Makkah dulu, nanti umroh dulu. Nah udah di Makkah kan nanti ke Madinah gelombang kedua, jangan yang gelombang satu. Meski memang gelombang satu teh cenah enak, beres haji langsung balik teu kararesel. Tapi kita pilihnya jangan enak-enak syahwat, kita pilihnya yang lebih aman begitu. Mangga Pak Haji. Bagi umat muslim apapun tempat tinggalnya, kalau tidak masuk ke kota Makkah, apakah diwajibkan umroh? Tadi dijelaskan mimman aradal hajja wal umroh, bagi yang ingin haji dan umroh. Buktinya Nabi Fatu Makkah tidak ihram. Nabi Fatu Makkah itu jelas kan, masuk ke Makkah enggak ihram, biasa. Kecuali yang Hudaybiyah. Yang Hudaybiyah mah yang 2 tahun sebelumnya memang mau haji, cuma ditahan. Karena ditahan terkena dam, kan udah ihram, nggak jadi, kudu tahallul, kudu dam mencit. Ya. Tapi kalau Fatu Makkah memang niatnya bukan untuk umroh. Ya. Jadi semua yang masuk Makkah itu tidak wajib ihram kalau niatnya bukan untuk haji atau umroh. Jadi yang wajib ihram itu mimman aradal hajja wal umroh, begitu. Atau mahasiswanya Ummul Qura pasti lewat ya, yang di Makkah itu atau yang di Madinah kajedah heula pesawat nanti pasti. Tapi kalau memang nggak ada niat umroh mah nggak apa-apa. Yang lain mangga baca. Selain umroh lain kayak itu, banyak juga jemaah yang menggunakan ikat pinggang. Gimana? Asal ikat pinggangnya bukan yang biasa dipakai nuti Cibaduyut. Ya. Ikat pinggang itu kan bukan yang biasa dipakai. Jadi yang nggak boleh itu pakaian yang memang dibuat untuk dipakai sehari-hari. Kalau itu makan nggak dipakai sehari-hari ya, ikat pinggang tali biasa. Tapi saya pribadi nggak pakai, kebetulan tubuh saya langsing, ya. Jadi disarungkeun pageuh gitu. Menurut dageung mahnya jika bapak-bapak menurut dageung rada sieun morosot, ada abdi mah alhamdulillah langsing. Tapi saya lihat ustad-ustad di YouTube yang tubuhnya besar kayak Ustaz Khalid Basalam juga enggak pakai ikat pinggang. Disarungkeun pageuh. Ya digulung. Oh enggak. Gitu Pak Haji ya. Jadi kami memang dikasih oleh travel, tapi saya sendiri nggak pakai. Ustaz cenah pakai lah pirage sapoeun gitu. Biasa ge disarung tara make beubeur ya, kecuali budak leutik da sok motah tuh. Jadi sebaiknya tidak. Tapi kalau mau pakai bisi morosot mangga katanya. Gitu Pak Haji. Termasuk masker. Masker itu subhat. Karena kan kata Nabi tidak boleh pakai cadar. Masker kan jelas pakaian sehari-hari sekarang kan. Ya, jadi yang memang dibuat untuk itu subhat lah. Meski guru-guru saya ada yang mengatakan tidak, tapi kalau guru saya Ustaz Rahmat Najib cenah bisi kaasup
cadar tuh yang nggak boleh, jadi harus dibuka. Jadi masker sebaiknya tidak, ya kecuali kalau kedaruratan mah nggak jadi soal. Bapak darurat, wah, apalagi sedang COVID misalnya, boleh silakan di masker. Tasnya boleh, itu kan bukan pakaian, ya, bukan pakaian kayak baju celana, bukan. Yang nggak boleh itu kan tadi baju, celana, kopiah, sorban yang kapieh, ya, nggak boleh. Mengapa sih? Ustaz, pada saat pelaksanaan haji ada yang tanggal 8 udah berpakaian ihram, Ustaz, yang tanajul ke Mina, tapi ada tanggal 9 langsung ke Arafah. Itu bagaimana, Ustaz? Tentu yang sah itu, pasti sah itu yang ke Mina dulu. Tanajul, Ustaz. Iya, yang langsung ke Arafah tidak sah. Itu biasanya pakai dalil darurat, kata Nabi. Apa? Kenyataannya ada begitu kan? Enggak begitu. Jadi yang dalil darurat itu kata Nabi, siapa yang wukuf di Arafah meski sesaat lalu bermalam di Muzdalifah sudah sempurna hajinya. Nah, dia pakai penting wukuf di Arafah meski sesaat, padahal hadis itu berlaku bagi yang darurat, yang sakit. Itu yang penting sebelum matahari terbenam dia masuk Arafah, lalu kemudian ke Muzdalifah, kayak ke rumah sakit desa haji, nah, gitu. Kalau memang darurat, tapi ya tentu sebaiknya dari tanggal 8. Lamun tuh bisa-bisa, tapi sudah ihram, ya itu dam dia, ya, karena dia sudah ihram, niat haji udah berangkat, tapi masuk rumah sakit, ya udah berarti itu terkena dam. Kalau nggak bisa haji itu sama dengan tertahan oleh pasukan perang, nggak jadi itu, kayak Nabi di Hudaybiyah. Jadi harus tanazul di Mina, itu harus, ya, tanggal 8 pada subuh, ya, pada subuh pagi-pagi ke Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pada subuh baru beranjak ke Arafah, mulai wukufnya pada duhur, ya. Ada lagi? Mangga apa sih? Dibuka dulu sedikit. Khususnya untuk jamaah apa? Itu kan mereka juga akan mengalami haid. Sementara umrah itu waktunya pendek dari kita, ya. Apakah bagaimana hukumnya dia misalnya menunda haidnya apa? Itu para ulama kontemporer sepakat boleh. Boleh. Seandainya pun tidak, insya Allah kan 7 hari, ya, ada waktu cukup lah. Kalaupun ditunda sehari bisa lah, insya Allah. Makanya yang aman yang paket 12 hari, ya. Jadi nanti kalaupun sudah agenda di Madinah, ya tinggal kembali ke Makkah pakai bus kan ada, atau sekarang kereta cepat ada, ya. Cuma sebentar katanya 2 jam sampai. Cukup? Ya, kalau cukup insya Allah nanti kita sambung dengan pembahasan hadis-hadis masih seputar ihram. Ini tidak saya lanjut karena panjang, ya, takut terlalu malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.